Saya pernah ngelakuin kerjaan PR itu di WC. Aduh. Boleh ganti nggak? Boleh ganti pertanyaan nggak? Boleh. Saya pantun nyerah dah. Pantun saya nyerah. Keringat dingin saya. Nggak pernah bisa presentasi di depan. Ya dengan didikan guru-guru yang di sini, ya akhirnya saya bisa ketemu klien, saya ketemu dengan banyak orang, saya bisa nge-MC dengan tatapan berapa ribu orang. Itu sih, jangan pernah lupakan jasa-jasa guru kalian. Halo semuanya, Namo Buddhaya. Selamat datang di acara Istirahat Sekolah. Istirahat yuk. Yuk. Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu spesial nih. Dari kemarin kan kita kedatangan kakak alumni angkatan 9 yang barusan kemarin kakak angkatan kelima. Nah, pada hari ini kita kedatangan kakak alumni angkatan pertama. Yeay! Langsung saja ya, kita kenalan sama kakaknya. Halo Kak. Halo semuanya. Namanya siapa? Nama Fenarli, biasanya dipanggil Aven. Saya angkatan pertama, alumni dari SMK Dharma Widya, lulusan 2010. Oh, jurusan? Jurusan multimedia. Oh, oke. Selamat datang ya. Terima kasih udah meluangkan waktunya ke sini. Oke. Nah, sekarang kita kepo-kepoin ya. Boleh. Apa saja sih kegiatan Kak Aven? Terus bagaimana waktu Kak Aven waktu dulu sekolah di sini? Oke. Pertanyaan pertama ya, Kak. Boleh. Kalau istirahat Kak Aven biasanya ngapain aja? Biasa sih kalau istirahat kita sih biasanya ke kantin, kita cari makanan. Setelah itu nongkrong-nongkrong di pinggir-pinggiran kelas tuh. Oh. Di pinggir-pinggir orang kelas, kita suka bercanda-bercanda di situ, suka ngobrol-ngobrol di situ. Paling gitu sih kalau setiap istirahat. Paling kita suka main futsal di lapangan, main basket sama teman-teman satu kelas. Paling segitu sih kerjaan kita setiap istirahat. Oh, oke. Ngomong-ngomong soal istirahat lagi nih, Kak. Jajanan favorit apa sih waktu sekolah dulu? Jajanan favorit dulu paling favorit itu ada otak-otak. Otak-otak sama mie yang di depan kalau nggak salah sama es kokoin waktu itu. Almarhum. Itu favorit kita, paling banyak kita sering nongkrong di warungnya almarhum kokoin. Di situ. Iya. Biasanya kalau teman-teman sekolah, kakak-kakak alumni, mereka tahu aja jajanan yang enak-enak di sini. Pasti, di sini pasti kita masih tahu. Oke, selanjutnya nih Kak, waktu sekolah cita-citanya apa nih? Cita-cita sih lebih ke arah mau coba ke desain ya, lebih ke desain, makanya lari ke dunianya komputer. Tapi ya berjalannya waktu lebih ke dunia entertainment sekarang. Oh gitu. Awalnya kita mau coba buat di desain di kafe, desain produk, desain baju, rencana mau ke situ, tapi tidak tersampai karena basicnya bukan di dunia itu nih. Saya gitu. dunianya di dunia entertainment, di MC, di WO atau di event-event gitu sih. Oke, ya udah. Nanti kita kulik-kulik nih Kak. Boleh. Kenapa bisa sampai ke bagian entertain ya? Siap. Oke. Selanjutnya lagi nih, hal apa sih yang paling berkesan di sekolah Dharma Widya ini? Paling berkesan sih kita kekeluargaannya erat ya, Dharma Widya ya. Dari zaman saya sampai zaman terakhir angkatan 3 kalau saya yang saya tahu, itu dari guru-gurunya, dari teman-temannya itu solid. Kita masih sampai sekarang kita masih suka kumpul sama guru-guru. Wow. Kita masih suka kumpul. Kemarin di 2019 akhir ya kalau nggak salah, itu kita adain reuni. Reuni angkatan pertama kita adain di Balai Kota. Rencananya kita mau bikin reuni akbar. Dan kena COVID. Oh iya ya, sampai sekarang. Nah, sampai sekarang kita sudah punya planning sama angkatan pertama, sama Berry, sama Budi, sama Anes. Kita udah punya planning sama Bu Hera, sama Pak Albert. Kita akan bikin reuni akbar. Angkatan Dharma Widya dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir. Itu rencananya. Iya. Tapi kita terstop gara-gara COVID nih, Bu. Iya. Banyak sih lulusan Dharma Widya yang sudah cukup berhasil, sudah banyak. Udah ada beberapa teman-teman kita udah berhasil yang sudah punya PT, yang sudah punya usaha-usaha sendiri, itu udah banyak.
Oh, tepuk tangan guys. Weh, salah satunya Kak Aven ini nih. Amin. Oke nih, kita mau minta Kak Aven ceritain bagaimana awal SMK-nya. Karena Kak Aven kan angkatan pertama Angkatan ya Kak. pertama, betul. Dari segi bangunan sampai sekarang juga pasti ada perubahan gitu Betul, ya Kak. betul. Angkatan pertama yang baru itu yang sebelah sini ya kalau nggak salah. Yang angkat gedung lamanya cuman ada sekitar 4 kelas kalau nggak salah. Sama lab juga masih belum begitu bagus ya Bu. Terus kita pun ujian kita masih satu naungan dengan PGRI 1. Jadi kita ujian praktek. Setelah dari ujian praktek, kita balik lagi ke Dharma Widya, kita belajar lagi sampai selesai. Itu di PGRI 1 sih. Kita lulus di ujian praktek itu PGRI 1. Awal mulanya Dharma Widya terbentuk. Gedung-gedung belakang pun belum kebentuk, masih tanah kosong ya kalau salah. Masih tanah kosong, masih tempat-tempat kayak mes-mes kayak gitu sih Bu. Sampai sekarang udah rapih, kemajuannya lebih pesat sih sekarang. Yang saya tahu sih gitu. Iya. Terus lapangannya nih Kak, lapangannya sih sekarang udah cukup bagus. Iya. Lebih bagus dibanding angkatan saya. Angkatan saya kalau dibilang ya angkatan pertama ya Bu. Iya. Angkatan pertama yang lapangan pun masih standar. Ya kan, kita pun masih belum terlalu banyak disupport awalnya. Mungkin angkatan pertama masih uji coba nih ya kan. Uji coba buat lebih baik kan. Iya. Nah, ini sih ya udah lumayan bagus sih Bu, dari lapangan, dari segi fasilitas lab. Dulu saya lab itu cuman ada lab KKPI. Lab KKPI yang di samping ruang yayasan sama lab desain. Itu cuma ada di situ. Sekarang kan ada lab bahasa kan di bawah. Iya, betul. Zaman saya itu belum ada. Sekarang udah lebih bagus lah. Lebih maju Bu, lebih bagus. Iya, tepuk tangan dulu dong. Tapi dengan sarana prasarana yang minim bisa menghasilkan angkatan yang berkualitas banget ya. Betul. Anak-anak angkatan kita lebih banyak mau usaha lebih maju sih. Otak dia otak bisnis. Saya lihat dari zaman sekarang kita ketemu, ya mereka anak-anaknya mau berkembang. Banyak belajar lah saya dengan teman-teman juga. Banyak mereka yang lebih usahanya lebih maju. Gitu sih. Oke, sekarang nih pertanyaan selanjutnya ya. Perubahan apa sih yang Kak Aven rasakan dari dulu sampai sekarang? Perubahan sih banyak ya Bu. Dari perubahan dari pelajaran pun lebih lumayan banyak. Terus dari guru-gurunya juga banyak perubahan. Terus prestasi dari zaman saya, jujur dari zaman saya itu prestasi masih di futsal. Prestasi kita pertama kali pegang juara itu di Santa Laurencia yang di Benda. Itu pertama kali kita, itu pun masih sempat ada pro dan kontra dengan pihak sekolahan. Karena kan ada sedikit nggak usah ikut. Ya kan? Tapi kan niat anak-anak mau dari situ bangun. Akhirnya kita tunjukin bahwa kita bisa pegang prestasi. Itu kita pegang juara 2 kita kalah sama perguruan budi kalau nggak salah waktu itu. Kita kalah dan sampai sekarang prestasi futsal kita lebih bagus. Iya. Dari zaman Afta, dari zaman ini kan lebih bagus sekarang. Iya, tepuk tangan guys. Wah, keren banget ya. Oke. Nah, sekarang nih Kak, kesibukan Kakak nih. Tadi kan kita sempat bahas di awal ya. Katanya lebih ke WO, IO, MC. Nah, itu gimana bisa sampai ke sana nih Kak? Saya bergerak di bidang WO itu dari 2013. Awalnya itu main dunia event. Event bareng orang tua. Berkembangnya waktu di 2019-an saya bentuk tim. Tim pertama saya bentuk dari tim organisasi. Tim organisasi kampus yang dulu saya bikin. Ya sampai sekarang kita berkembang sampai kebentuklah nama Avendo. Dari 2019 kebentuk Avendo sampai sekarang. Ya Om Tohutnya sudah mulai berjalan dengan lancar. Wow. Tepuk tangan guys. Congrats ya Kak. Makasih. Hebat loh.
Enggak lah Bu, masih banyak yang hebat di atas saya. Saya masih pemula, masih banyak yang guru-guru saya di atas. Pemula aja sudah begini, gimana yang lain? Ya mungkin yang udah sering-sering tempat wedding bosen kali buat saya. Saya selalu ada di tempat wedding, mungkin bosen ya. Ada ininya nggak sih Kak, cerita apa kayak tantangannya, terutama di masa pandemi ini seperti apa? Tantangan sih banyak ya Bu. Mm-mm. Di dunia kerja itu tantangan pasti banyak. Banyak saingan, Mm-mm. banyak teman-teman yang lebih ke arahnya kemana. Nyatuin visi misi satu kepala itu kan agak ribet nih. Betul. Ya kan. Makanya saya selalu ngerangkul tim saya. Mm-mm. Ya udah, emang Avendo itu naungan saya. Mm-mm. Tapi lu akan punya bagian di Avendo. Mm-mm. Saya nggak mau ngeliat tim saya itu, oh lu kerja sama gua. Mm-mm. Saya nggak mau sistem kayak gitu Bu. Mm-mm. Saya maunya sistemnya, lu adik gua, Mm-mm. lu kakak gua. Ayo kita maju sama-sama, kita rangkul sama-sama, kita berkembang sama-sama. Lu maju, gua maju. Jangan cuman gua yang sendiri maju, lu ngapain stuck di situ? Iya betul. Nah istilahnya kasar kayak gitu Bu. Mm-mm. Maksudnya, ayo kita rangkul. Saya sistemnya rangkul semuanya. Mm-mm. Yang mau maju, ayo. Mm-mm. Yang penting motivasi dia. Jangan pernah merasa capek. Mm. Kalau saya konsep saya gini, saya harus capek. Mm-mm. Kalau saya capek, saya nggak akan berhasil. Mm-mm. Kunci keberhasilan itu ya, lu mau capek apa enggak? Mm-mm. Itu sih kalau konsep saya sampai Iya. sekarang. Wah keren. Biasanya itu kegiatannya itu kalau kita lagi mempersiapkan pesta, dekorasi dan sebagainya itu Betul. pernah nggak sih Kak sampai pagi kayak gitu? Saya mulai event itu jalan jam 4 pagi. Oh. Mulai jalan jam 4 pagi dan saya pulang sekitar jam 10 malam. Mm-mm. Itu rutinitas di Sabtu dan Minggu saya. Mm-mm. Hari biasa saya kerja, Mm-mm. dari jam 8 sampai jam 4 saya kerja. Mm-mm. Jam 4 sampai ke jam 9 saya meeting. Mm-mm. Saya suka meeting online, suka ketemu semua klien. Ya rutinitas setiap hari saya segitu sih Bu. Sabtu Minggu yang paling padat itu Sabtu Minggu. Oh gitu. Jadi daerahnya itu tidak terbatas apa khusus Tangerang aja? Saya sebenarnya tidak terbatas. Mm-mm. Kalau buat daerah, saya Mm-mm. pernah melakukan event di Bali. Oh. Event di Bali, terus kita pernah event di Bengkulu, Mm-mm. di Surabaya, tergantung dari pihak vendor. Oh gitu. Pihak vendor maunya ke arah mana nih Bu? Ya Mm-mm. kita ikutin vendor aja. Oh. Gitu sih. Lebih banyak sih saya main di daerah Tangerang Kota dan Tangerang Selatan. Gitu sih. Ada kesan-kesan yang ini nggak sih Kak? Paling berkesan deh pokoknya. Dari IO atau WO yang Kakak jalanin itu. Paling berkesannya gini, kita banyak ketemu orang baru. Mm-mm. Kita banyak kenal orang baru, teman-teman baru. Di situ kita mulai ada channel-channel baru nih. Mm-mm. Channel-channel baru yang oh, lu jalannya kayak gini loh. Mm-mm. Oh, gua harus ngambil konsepnya kayak gini. Itu kalau saya bilang di WO itu dan IO itu paling berkesan. Gimana cara kita buat bikin konsep baru, diputar otaknya supaya bisa jadi event orang itu bahagia. Orang itu udah bahagia, itu adalah kebahagiaan untuk kita juga. Itu sih kebahagiaan untuk saya sih. Oh, ya luar biasa. Oke, terus Kakak nih hobinya apa aja sih? Saya hobinya dari dulu futsal. Mm-mm. Futsal, olahraga saya lebih hobi. Dulu saya lebih ke bidang barongsai ya. Mm-mm. Dulu saya sempat ngelatih di sini juga 2011, 2012. Angkatannya Ricky. Mm-mm. Angkatan Ricky, Agung, nggak salah. Itu saya sempat ngelatih mereka dan kita pegang juara 4. Juara 4 yaitu olahraga saya sibuk. Kesibukan olahraga saya di situ. Tapi untuk sekarang saya udah nggak pernah olahraga Bu. Makanya gendutnya minta ampun. Iya kelihatan. Udah nggak pernah sekarang Bang. Oh, karena sibuk banget Udah ya. sibuk banget, udah nggak bisa dah. Iya. Kak, minum dulu Kak. Iya, boleh, Habis boleh. ini kita mau lanjutkan ke sesi permainan ya. Oke guys, kita balik lagi. Sekarang kita mau sesi main game.
true or dare. Waduh. Sama Kak Apen ya. Jadi Kak Apen ngambil kartunya 5. Ini acak Kak. Boleh ambil yang merah, boleh ambil yang biru. 5 aja. Oke, boleh. Oke, silakan. Itu jangan diintip dulu Kak. Iya. Saya taruh dulu ya. Iya. Ini bukan pertanyaan dari saya ya Kak, dari tim kreatif. Nggak apa-apa. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Wow. Mau yang merah dulu atau yang biru dulu nih Kak? Biru boleh. Biru dulu ya. Oke. Siap-siap ya Kak? Siap. Oke. Apa ketakutan terbesarmu? Ketakutan terbesar, Mm-mm. banyak sih. Misalnya ketakutan ya. Mm-mm. Awalnya itu ketakutan kalau kita bawa tim gagal. Mm-mm. Itu salah satu ketakutan. Terus ketakutan terbesar itu waktu kita mulai dulu bertanding, Mm-mm. itu ngeliat lawan itu kita udah takut. Udah takut banget. Kita ngeliat lawan seluruh Indonesia ya. Mm-mm. Itu udah takut banget. Wow. Banyak yang juara-juara nasional, banyak itu, tapi bisa kita lewatin dengan semuanya. Mm-mm. Itu sih ketakutannya. Oh. Semangat Kak. Semangat. Semangat selalu dong. Iya. Dulu, sekarang beda ya. Sekarang Kak, udah ya? beda. Iya, sekarang nakutin. Nakutin. Oke nih, pernah ngerjain PR di sekolah nggak? Pernah. Oh, Pernah. sama. Semua yang sekolah pasti pernah melakukan itu. Pernah. Saya pernah ngelakuin ngerjain PR itu di WC. Pernah saya. Wow. Pernah. Di toilet ya. Toilet. Kok bisa? Gimana ceritanya? Lupa. Itu lupa ngerjain PR. Astaga. Tiba-tiba pas dilihat istirahat, oh iya PR belum. Ya kan daripada kita kerjain di kelas ketahuan guru, udah bawa bukunya ke WC kerjain. Gitu. Wow. Itu pernah, saya pernah kejadian sekali. Ekspres ya? Oh, ya ampun. Oke. Siapa guru favorit kamu? Guru favorit di sini dulu ada, kalau di SMP, guru favorit itu Pak Jajang. Pak Jajang, Pak Yusak, terus Bu Ketua, terus Pak Sujito, Bu Sri, itu salah satu guru favorit. Kalau buat di SMK, di situ ada si Pak Luhut, Pak Sigit Mul, terus ada si Bu Norlan, kompasi tahun Bu Norlan, guru matematika, sama Miss Wiwin, sama Bu Rina. Oh. Itu guru favorit yang sampai hari ini kita masih suka ngumpul. Oh, amazing. Berarti Kak Apen itu dari TK di sini atau dari SMP? Saya dari SMP. Oh, dari SMP. Saya dari SMP sampai SMK di sini. Oke, amazing nih. Oh ya, tadi alasannya juga udah. Nih, ini dare. Oke. Harus dilakuin ya Kak. Aduh, tapi masalah pilih saya ya. Katanya. Saya pilihnya biru aja tuh. Oke. Perlihatkan foto kamu di KTP, SIM, atau kartu pelajar. Kita mau lihat foto KTP saya. Biasa sih katanya, Kak, kalau foto KTP itu foto yang paling ganteng, paling cantik. Enggak, foto SIM aja ya. Ayo boleh. Foto SIM saya. Wow, boleh di zoom guys. Oke. Wow. Nah, nextnya Boleh. bikin pantun Kak. Waduh. Boleh ganti nggak? Boleh ganti pertanyaan nggak? Boleh. Saya pantun jangan ada. Pantun saya nyerah. Saya ngambil biru aja ya. Oh ya. Biar aman. Biar aman dikit. Oke. Wow. Kapan terakhir kamu berbohong pada orang tua? Wah, papa mamanya lihat nggak nih ya? Berbohong kapan ya? Sering lagi. Enggak, kalau bohong enggak. Enggak. 2 minggu yang lalu ya kayaknya. 2 minggu yang lalu. Oh, kenapa? Ya, 2 minggu yang lalu saya ada meeting di luar. Ya, saya alasannya meeting di luar, padahal saya main sama temen.
habis nggak ada waktu Bu, nggak ada waktu buat keluarga hangout teman-teman kan. Iya, iya. Ya soalnya pulang malam ya Pak, ada urusan dan meeting. Mm-mm. Oh ya udah, padahal ngumpul di kafe. Wow. Oke. Wah, ini Kak boleh minta closing statementnya Kakak? Boleh. Closing kenapa nih? Tentang dari pengalaman sekolah sampai yang Kakak dapetin seperti sekarang, apa pencapaian sekarang gitu. Oh, jadi waktu saya zaman sekolah itu ya zaman paling berharga ya. Kalau saya bilang zaman sekolah itu zaman paling istimewa dibandingin kalian masuk ke dunianya kerja, dunia kampus. Jangan pernah lupain dunia sekolah. Banyak yang udah sekolah lulus keluar begitu aja. Tapi hargain guru kalian karena jasa guru itu paling berharga. Saya bisa begini, saya bisa berdiri kayak gini, itu didikan dari guru. Dari awalnya saya nggak berani untuk ngomong di depan, saya nggak berani untuk presentasi, saya nggak berani untuk ketemuin klien. Saya presentasi pun depan kelas itu gemeternya minta ampun Bu. Keingat dingin saya, nggak pernah bisa presentasi di depan. Ya dengan didikan guru-guru yang di sini, ya akhirnya saya bisa ketemu klien, saya ketemu dengan banyak orang, saya bisa nge-MC dengan tatapan berapa ribu orang. Itu sih, jangan pernah lupakan jasa-jasa guru kalian. Itu sih. Luar biasa. Wow. Dan satu lagi nih guys, tadi kan Kak Apen menyebutkan ya Kak, kalau pada masa sekolah itu kakak itu sama temen-temennya sama guru-gurunya itu kan solid ya. Nah sepertinya itu konsep yang sudah terbentuk, akhirnya kakaknya bisa, Kak Apennya bisa berhasil karena mempunyai tim yang solid juga. Betul. Di Avendo ya Kak. Avendo. Oke, sukses boleh dong terus, follow Kak. dong IG-nya Avendo. boleh. Siap. Nah sekarang Kak, kita mau minta tanda tangan kakak ya. Boleh. Di situ. Boleh. Silakan dipilih Kak, mau warna apa? Merah aja. Oke, tanda tangan, nama, dan tanggal ya Kak. Sini ya. Iya. Tanggal 10. Oke. Terima kasih banyak ya Kak. Thank you. Sudah meluangkan waktunya ke sini. Sama-sama. Nanti boleh dong kita ngundang-undang lagi. Boleh dengan senang hati saya bisa. Paling nanti kalau mau undang-undang sekalian sama teman-teman yang berhasil. Oh ya, siap. Undang teman-teman yang berhasil sekalian motivasi anak-anak. Betul. Thank you banget ya Kak. Sama-sama Bu, Sukses selalu. sama-sama. Sukses juga buat Dharma Widya. Terima kasih. Sama-sama Bu. Istirahat sekolah sudah berakhir. Nah, sekarang saatnya kalian masuk lagi ke kelas kalian masing-masing. Tapi jangan lupa sebelum masuk ke kelas, kalian like, subscribe, dan komen ya. Siapa lagi nih yang mau kita undang ke acara istirahat sekolah kita. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!